modelnya Avantgarde Prancis. Yang sekarang orang bilang expanded cinema segala macam itu, tapi strukturnya, ya, modelnya itu hampir sama. Ya, itu kita sempat nonton Outland kan? Kalau Outland tuh duplikasi. Kalau ini kita ketemu kayak dunia, ya, ada sedikit pengulangan, dream state condition, macam-macam. Itu modelnya ada. Ya, kalau anak sekarang bilangnya aparat asmara dan feminisme. Ya nggak gitu juga ngomong film. Tapi bentuknya begitu, ya. Visi perempuan terhadap bentuk Avantgarde dalam film. Estetika itu mesti kebayang gitu loh, apa? Ya udah lah, film A, film susah, film anti naratif, film alternatif naratif, masih kebayang gitu, ya. Mendeteksinya relatif gampang kalau dalam pengertian kita sebagai orang luar melihat model film Avantgarde, seperti kayak kita berhadapan sama breakage. Oh, udah jelas lah dia berusaha untuk memisahkan diri dari yang lain dengan cara ya film itu ini menurut dia. Kalau ini masih kebayang, misalnya cara bertuturnya itu kayak kita nerima template besar Avantgarde, salah satunya di surrealism itu. Ya masih bisa kita deteksi lah. Ya, ini modelnya modern. Coba Bil, kita pindah ke tidur Bil. In fireworks are released all the explosive pyrotechnics of the dream. Inflammable desires dampened by day in the cold water of consciousness are ignited at night by libertarian matches of sleep and burst forth in showers of shimmering incandescence. These imaginary displays provide a temporary relief. Tendensi untuk jadi karya yang artistik tuh masih kelihatan, ya, kayak model ini, model itu masih kelihatan, ya, dia bentuk perlawanan dia, tapi pertama itu tendensinya masih kelihatan, dari bentuk naratifnya itu masih kelihatan. Lagi nanti dengan eksperimen kita indeks dan seterusnya, mix media dan macam-macam itu, ya.
masih bicara tentang pattern yang sama, pattern apa, film-film puitik, film-film apa, film-film imajinasi mimpi dan seterusnya. Tapi secara bentuk tuh masih bisa kita deteksi. Kita tuh masih bisa identifikasi bahwa oh ini perlawanannya, modelnya, warisan Eropanya dalam hal tadi saya bilang apa materi yang naratif, tapi terutama tadi apa patternnya tuh pattern film-film surrealism itu. Maksud dari dulu kan apa melawan logika kausalitas karena mau nyiptain dunia kausalitasnya sendiri, dunia barunya sendiri. Ya, polanya masih itulah, masih bisa detect. Nah sekarang eksperimen sama naratif apa medium filmnya, stand breakage-nya. Ini juga apa sama kalau yang dua itu surrealism, ini avant-garde dalam pengertian kembali ke apa medium itu apa refleksivity sama medium itu tentang karakteristik film itu, kesadaran sama medium. Nah stand breakage. Ini chapter sendiri yang sejarah banget. Kalau kita ngomongin model apa kajian motor di avant-garde, salah satunya kita ngomongin breakage. Dalam konteks apa kira-kira terobosan dia sama persepsi, tapi pada saat yang sama dalam konteks sejarah panjang avant-garde Amerika, bagaimana apa dia membuat semacam istilahnya kita bilang perbedaan yang signifikan sama apa film avant-garde secara kategori, secara tipe sama film-film yang lain itu tendensi itu di breakage itu kelihatan seperti ada tendensi artistik surrealism di mana di dua film itu kayaknya Romero itu kelihatan. Seniman dah pokoknya yang bikin itu seniman ya terlepas dari tadi apa gagasan tentang pengalaman menonton itu yang kita bicarakan sebelum kita ya jadi ini modelnya breakage ya. Kalau Greer kita berhadapan sama film abstrak sebenarnya ya modelnya, tapi itu tadi apa dalam konteks yang limit terhadap persepsi apa visual itu tanya Greer tapi tidak sepopuler breakage, tapi eksperimennya betul-betul geometris. Jadi kayak apa eksperimennya di animasi tapi terutama itu film abstrak itu. Tendensi apa melawan pakai cerita yang 40 sama tendensi yang untuk menempatkan apa sebagai apa status estetik sendiri di 50 itu kelihatan ya. Atau di kasus Inggris itu nanti ada modelnya kayak Malcolm McLaren itu juga sama modelnya seperti kayak gini kayak gitu apa istilahnya itu penerus tradisinya Hans Richter dalam abstrak. Ya ini patternnya tuh kebayang ya. Nah sekarang kita lihat model Warhol. Dan nanti kalian googling ya film ini berapa jam panjangnya. Ini adegan-adegan awal berapa jam film ini, ntar kalian googling sendiri deh. Kalau mau bikin apa Cinema 1 itu kan kita keluar, silakan itu suruh komentarin eksperimennya di mana.
Tapi ntar diputar 6 jam, saya pastikan ada jam-jam tertentu yang isinya kosong. Absen sinema harus sejarah. Ya, ini model begini, katanya begini. Ya, melawannya sama bentuk, nggak usah jelimet. Ya bentuknya begini. Jadi ada banyak cara ya melawan skema-skema mainstream itu ya dengan bukan cuma sistem produksi tapi apa dengan konten dengan bentuk film. Kalau ini ada yang bilang ya, ini relatif lebih menghibur daripada Empire State Building. Kalau Empire State Building itu benar-benar pucuk, udah pucuknya Empire State Building. Diambil dari apa jarak tertentu, udah itu yang dikasih lihat. Ini lukisan apa film sih sebenarnya itu apa itu? Ya model begini. Ya, jadi pemberontakannya dengan cara itu tadi saya bilang melawannya tuh nggak sensasinya tuh nggak jor-joran gitu, nggak spektakuler gitu, nggak spektakel. Kalau ini yang sederhana tutup itu sama kayak dulu kita orang-orang Eropa kaget ngeliat dramanya Ozu. Tapi kalau ini ya benar-benar apa bentuk film yang drama film yang pada umumnya kita lihat itu dibongkar. Nah ini nanti warisannya, dramatisasinya itu di Antonioni. Karena pada saat yang sama gerakan ini ya berkembang di avantgarde di Amerika. Pada saat yang sama di Eropa ada Antonioni, ada Godard yang sebenarnya jaga film mainstream tapi ngasih pengaruh ke avantgarde. Ini modelnya begini. Ya, sudah 5 jam ini nonton gitu kan. Kita dimarahin sama penyandang dana kalian. Jadi kayak bikin beginian doang. Ya Allah. Ya, tapi itu revolusioner dia apa? Minimalisme itu revolusioner. Ya. Kalau di seni rupa tuh relatif tuh masih ya kita masih bisa terima. Kalau di sinema itu hopeless gitu dan lihat udah model-model begini. Ya. Ya ini waduh ya kebayang ya, itu statis tapi juga tidak statis gitu. Nah, ini modelnya begini. Variasi bentuknya paling begini. Ya orang tidur. Ya, udah tetap kebayang di pikiran orang. Nah, ini yang tadi aku bilang transvestite itu. Jadi ini kontroversialnya di konten, nampilin sesuatu yang tabu lah istilahnya. Udah gitu bentuknya juga enggak. Kalau Pasolini itu ngomongin film-film apa, ngomong erotiknya tuh masih secara kualitas artistik tuh masih bisa dipertanggungjawabkan.